our goal is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jiswab, jumpa lagi dengan saya Rizky Situmorang di Ngobrol Jiswab. Di edisi kali ini kita akan membahas mengenai dahsyatnya keutamaan sedekah bagi penghafal Al-Quran. Telah hadir di studio DPF TV salah satu pengasuh pondok penghafal Al-Quran, Ustadz Irhas Abu Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz pada sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik Ustadz, terima kasih sudah hadir di studio DPF TV. Terkait tema kita pada sore hari ini terkait keutamaan sedekah bagi penghafal Al-Quran. Sebenarnya apa sih Ustadz janji Allah itu bagi penghafal Al-Quran gitu? Kenapa mereka sangat istimewa gitu? Sebelumnya alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu di kesempatan yang baik ini di sore hari ini. Adapun bertemunya kita di sini untuk membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan penghafal Al-Qur'an. Terkait dengan pertanyaan dari Mbak Rizky yang barusan, apa keistimewaan dari para penghafal Al-Quran? Jadi sebenarnya segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran maka pastinya akan jadi istimewa. Apalagi tentang penghafal, penjaga Al-Quran ini. Penghafal Al-Quran itu teristimewakan dengan hadis yang umum. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tentulah para penghafal Al-Quran tidak akan bisa menghafal kalau tidak mempelajarinya. Maka dia termuliakan dengan hadis umum ini. Dan kemuliaan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Quran itu bukan hanya khusus kepada dirinya sendiri, juga menyebar kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, yang pertama, kalau tadi dikatakan sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran, kebaikannya itu sampai setingkat apa? Jadi pernah dalam satu hadisnya Rasulullah itu berkata kepada Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la antaghduwa, sungguh bahwa engkau berangkat pagi-pagi, litata'allama ayatan minal Qur'an, untuk mempelajari satu ayat dari Al-Quran." Ini bayangin nih, satu ayat saja nih. Satu ayat daripada Al-Quran. Khairun, itu lebih baik, min antusalliya mi'ata rak'atin, daripada kau sholat sunnah 100 rakaat. Satu ayat dipelajari itu pahalanya lebih baik daripada 100 rakaat sholat sunnah. Bayangin 100 rakaat sholat sunnah. Kita sholat tarawih 20 rakaat aja minta diskon jadi 8. Nah, jadi kalau satu ayat itu lebih baik dari 100 rakaat, itu kalau penghafal Al-Quran belajarnya bukan satu ayat. Seluruh ayat di Al-Quran ada 6.600 sekian. Nah, jadi itu dipelajari, kalikan dengan 100 rakaat itu keistimewaannya udah sulit kita hitungnya. Nah, itu yang untuk penghafal Al-Qurannya sendiri. Ternyata nggak ke situ saja, orang tuanya pun dapat. Di hadis lain riwayat Imam Hakim, itu Rasulullah bersabda, seorang penghafal Al-Quran yang mempelajari Al-Quran, menghafal dan mengamalkannya, itu di akhirat orang tuanya, ayah dan ibunya, itu dipakaikan tajun minan nur. Tajun itu artinya mahkota ya, bahasa kita mahkota. Mahkota dari cahaya. Yang cahayanya katanya lebih indah, lebih terang dari matahari. Dan bukan hanya itu, dipakaikan pakaian istimewa, pakaian indah yang nilainya itu lebih daripada dunia beserta isinya. Itu sampai orang tuanya heran, sampai bertanya, apa sebab kami dipakaikan pakaian seindah ini? Maka dijawab, karena anakmu menghafal Al-Quran. Masya Allah. Lebih dari itu, bukan hanya ke orang tuanya, nyebar lagi kepada orang-orang di sekitarnya. Itu keistimewaannya luar biasa. Di hadis lain Rasulullah bersabda, man qara al-Quran wa hafizahu, barang siapa baca Al-Quran kemudian ngafalin Al-Quran, adkhalahullahul jannah, maka Allah akan masukkan penghafal Al-Quran itu ke surga, wa syafa'ahu, dan mengizinkan dirinya untuk memberikan syafaat, membantu menolong siapa? Nah, li asyaratin min ahli baitihi, kepada 10 orang yang masuk ke dalam keluarganya. Yang mana 10 orang ini kulluhum
istaujabun nar. Semuanya sudah divonis pasti masuk neraka. Nah, jadi dengan satu orang penghafal Al-Quran, itu dirinya mulia, orang tuanya mulia, 10 anggota keluarganya pun merasakan kemuliaannya. Nah itu kalau satu orang, bayangkan kalau ada satu keluarga, itu ada 4 orang anak semuanya hafalin Quran. Masya Allah, itu luar biasa. Nyebar ke sana sini keistimewaan janji Allah. Nah. Wah luar biasa ya ternyata janji Allah itu ya Ustadz. Tapi terkait saat ini kan ada fenomena ketika untuk menghafal Al-Quran nih sengaja nih orang tuanya memasukin anaknya ke pondok pesantren dengan apa ya, pemikiran iya biar nanti kalau hafal dapat surga satu untuk orang tuanya, sedangkan satu sisi di anaknya sendiri itu belum duduk gitu terkait niatnya, keinginan dia untuk menghafal Al-Quran. Sebenarnya kalau ada yang kondisi-kondisi seperti ini, itu gimana sih kita menyikapinya Ustadz? Ya. Sebenarnya yang namanya orang belajar itu bukan langsung ikhlas. Nah, ikhlas sendiri itu seiring dari belajar. Nah, jadi kalau orang belajar mau ikhlas di Al-Quran, jangan nunggu ikhlas dulu baru belajar Al-Quran. Nanti setelah dalam proses belajar Al-Quran, ayat-ayat itu insya Allah mengarahkan dia kepada ikhlasnya sendiri dalam Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran itu luar biasa. Walaupun di awalnya ada keterpaksaan. Walaupun di awal ada keterpaksaan, mungkin pun dengan niatan-niatan yang lain, tapi itu awal pasti begitu. Nah, jadi masukkan saja anak, ajarkan saja anak, insya Allah Allah rubah hatinya nanti. Wah luar biasa. Ini kan baru-baru ini kan ada nih fenomena di netizen ya terkait penghafal Al-Quran yang akan divaksin, terus kemudian ada suara musik gitu. Itu gimana menyikapinya Ustadz yang terkait yang dianggap seperti berlebihan dengan para santri ini menutup telinganya gitu? Sebenarnya dalam mengambil sikap terhadap fenomena ini, itu santrinya nggak bisa disalahin. Karena memang mau tidak mau, kalau dinilai lantunan ayat suci Al-Quran bagi kita yang muslim, bagi kita yang beriman, kita mengetahui kemuliaan Al-Quran pasti jauh lebih mulia daripada lantunan musik-musik, lagu-lagu yang gitu seperti itu. Dan mungkin dikhawatirkan telinga yang sudah biasanya itu menganggap nyaman bacaan Al-Quran, dia takut tersaingi dengan yang lain. Takutnya setelah mendengar musik itu jadi, oh ternyata musiknya enak juga. Jadi dia beralih. Ya. Jadi ya mungkin kalau yang menganggap berlebihan mungkin mandangnya bukan ke situ. Kalau kita sih ya biar dia telinganya terbiasa dulu sama Al-Quran. Nah, jadi kalau dia takut mungkin menikmati akhirnya dia tutup, ya nggak masalah. Luar biasa ya bagi penghafal Al-Quran. Jadi sebenarnya ini kalau esensi bagi penghafal Al-Quran itu dia sebenarnya hanya sekedar menghafal juga, atau ada praktik-praktik yang menjadi keseharian nih yang lebih baiknya gitu Ustaz? Sebenarnya tentu yang paling bagusnya ya kalau di hadisnya itu mangqara'a wa hafiza wa amila, barang siapa yang membaca, menghafal dan mengamalkan, tentunya itu yang tingkat paling tingginya. Namun kalau nggak sanggup mengamalkan, menghafal saja itu sudah luar biasa. Nggak sanggup menghafal, membacanya saja sudah luar biasa. Itulah luar biasanya Al-Quran. Bahkan di antara zikir-zikir yang ada, itu ulama katakan kalau seandainya dengan tasbihnya, dengan takbirnya, itu baru berpahala kalau seandainya hadir hati ketika kita berzikir tuh. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ini langsung didapat pahalanya walaupun hati kita ketika baca tuh entah kemana-mana. Kadang ada orang yang lancar baca, tapi karena dia nggak paham apa yang dia baca situ hatinya entah ke sana sini. Baca Al-Fatihah ke sana sini, tapi itu pun sudah dapat pahalanya. Apalagi bisa hafal, apalagi bisa ngamalin. Nah, tentu targetnya sampai bisa ngamalin tuh. Tapi jangan gara-gara nggak bisa ngamalin akhirnya nggak mau baca atau nggak mau hafal Al-Quran. Nah, jadi tadi kuncinya yang paling istimewa tuh membaca, menghafal dan juga bisa mengamalkan ya Ustadz ya. Oke, kembali terkait dengan tema kita kan keutamaan sedekah ini. Apa sih sebenarnya keuntungan bagi masyarakat atau kita umat muslim ketika ingin bersedekah itu menyerahkannya kepada para penghafal Al-Quran? Apa itu istimewanya kira Ustadz? Begini, tentunya kita memberikan harta kita kepada orang yang paling membutuhkan, dan kita memberikan harta kita kepada orang yang bisa menjalankannya itu sesuai dengan amanahnya lah. Kalau untuk kebaikan ya untuk kebaikan. Nah, jadi kalau kita bantu orang menuntut ilmu, secara khusus hadisnya itu banyak. Jadi para penghafal Al-Quran ini tentulah para penuntut ilmu, penuntut ilmu Al-Quran. Jadi kalau secara umum yang menghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu, maka Rasulullah sabdakan man a'ana talibal ilmi,
barang siapa yang membantu orang menuntut ilmu, Allah akan berikan catatan amalnya biyaminihi dengan tangan kanannya. Itu pertanda baik tuh. Jadi itu secara khusus tuh gitu. Terlebih lagi di hadis yang lain ada mengatakan barang siapa yang memfasilitasi, itulah bahasanya kurang lebih yang membuat lapang orang yang menuntut ilmu, maka dia dapat pahala seperti orang yang menuntut ilmu. Jadi pahala menuntut ilmu ini kan besar nih. Benar. Pahala menuntut ilmu ini besar. Seperti tadi kemuliaan-kemuliaan yang didapat oleh para penghafal Al-Quran. Kita mungkin waktu sudah tak sempat lagi. Usia mungkin pun udah tak muda, ada beberapa orang seperti itu. Nah, kalau seandainya mau ngafalin Quran kayaknya udah agak berat dengan tuntutan kerjaan ini itu segala macam. Bisa nggak kita ambil bagian atau dapat bagian dari para penghafal Al-Quran? Bisa. Dengan kita fasilitasi, kita bantu, nah kita tolong mana yang memang mereka tak mampu. Mungkin dari segi dana, mungkin dari segi tempat, mungkin dari segi hal-hal yang lain. Maka semua ini akan menjadi sedekah jariyah. Ini luar biasanya nih begini. Setiap apa yang kita berikan, kemudian itu dipakai dan diamalkan, maka selama itu masih terus diamalkan, selama itu juga pahalanya ngalir ke kita. Kalau ilmu, kita misal sedekah Al-Quran, sedekah tempat, akhirnya mereka jadi hafal, selama mereka baca Al-Quran itu, selama itu juga kita dapat pahalanya. Ilmu ini kan nggak luntur ya, ilmu ini nggak luntur nih. Kalau kita sedekah makanan, dimakan habis sudah. Nah, tapi ketika kita sedekah fasilitas, entah itu mungkin speakernya, entah mungkin mic-nya, entah mungkin Al-Qur'annya, entah mungkin tempatnya, rehalnya, selama itu dipakai, dan dengan itu mereka bisa belajar, dengan itu mereka jadi pintar, selama mereka faham Al-Qur'an, itu akan terus ngalir pahalanya ke kita. Nah, Jadi tadi buat sahabat Jiswab, kalaupun kita ingin sedekah tadi tidak hanya bisa dalam bentuk uang ya Ustadz ya, ternyata kita bisa mendukung terkait fasilitasnya, mulai dari Al-Qur'annya, ataupun mikrofonnya, ataupun seragam kebutuhan sehari-hari ya ketika berada di pesantren ya Ustadz. Wah, luar biasa nih Ustadz. Nih terkait ini Ustadz juga, terkadang kan ada juga ketika kita ingin bersedekah, misalnya lah salah satunya kita sasar adalah pada para penghafal Al-Quran, tapi tidak bisa ditutup kemungkinan ada kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Ini gimana sih Ustadz supaya kita bisa lebih istiqomah ke dalam bersedekah, itu ada kiatnya nggak sih Ustadz? Iya. Sebenarnya begini, ketika kita sedekah, kalau niatannya pingin dapat dunia, itu sebenarnya nggak murni salah. Karena memang Rasulullah sendiri yang kadang isyaratkan dalam hadisnya. Jadi dulu di zaman Rasulullah ini ada dua orang bersaudara nih, abang adik. Nah, yang satu itu disebut muhtarif atau orang yang kerja, siang malam cari rezeki begitu. Nah, yang satu lagi laziman Nabi, artinya terus-terusan ikut Nabi, pagi ngaji sama Nabi, siang sama Nabi, sore sama Nabi, malam sama Nabi, belajar terus sama Nabi. Yang satu kerja, cari rezeki, cari uang, dan dia biayai ini kawannya nih, dia biayai saudaranya nih. Akhirnya yang kerja nih ngeluh sama Nabi, dia bilang begini, ya Rasulullah, mungkin bahasa kita lah gitu, Anda cari uang, dia belajar terus, dia tinggal ngabisin saja gitu, dia tak ada hasil, Anda yang cari uang gitu. Apa jawaban Rasulullah? La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi rezekimu itu karena dia yang nuntut ilmu. Jadi kalau ada orang yang memang sedekah dengan niatan begini nih, Anda sedekah sama penghafal Al-Quran nih supaya rezeki lancar gitu. Bukan yang paling bagus, tapi juga bukan perkara yang terlarang, karena Rasulullah isyaratkan itu. Jadi kalau mau rezekinya lancar, sedekah sama penghafal Al-Quran nggak apa-apa, motivasinya awalnya itu dulu nggak masalah. Nah, itu masih lebih baik daripada sedekah Al-Quran bisa biar dilihat orang sebagai orang yang dermawan. Nah, sedekah kepada penghafal Al-Quran ke pondok-pondok pesantren biar dianggap orang sebagai orang yang murah hati atau gampang bantu orang. Pencitraan pencitraan lah bahasanya. Jadi kalau memang sedekah mau dapat rezeki karena sedekahnya, itu memang ada isyarat dari Rasulullah. Jadi kalau ingin rezeki banyak, sedekah, nggak masalah tuh dengan niatan itu. Tapi memang itu bukan niat yang paling tinggi. Rasulullah bersabda, mana qasamalu abdin min shadaqatin, tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba dengan sebab sedekah,
bal yazdat wa yazdat wa yazdat, bertambah bahkan bertambah terus. Jadi akhirnya ini jadi motivasi awal, nggak masalah. Rasulullah tahu kalau langsung iming-imingnya surga, langsung iming-imingnya ridho Allah, kadang kurang mempan nih. Jadi nggak masalah dari dunia itu dulu. Asal jangan riya, asal jangan pingin dilihat orang. Kalau ini kurang bagus mungkin. Jadi menyikapi fenomena mungkin ya kita tahulah kadang ada pas masa pemilihan ini, pemilihan itu tuh mulai gencar-gencar tuh orang tuh pada nyumbang ini, wah, tampil ini itu segala macam. Supaya bisa terhindar dari yang seperti ini, maksudnya begitu ya tadi pertanyaannya, arahnya. Supaya bisa terhindar dari yang seperti ini. Artinya bahasa mudahnya supaya bisa ikhlas nih kalau kita sedekah. Ikhlas nih lawannya riya, lawannya sum'ah. Riya tuh pingin dilihat, sum'ah tuh pingin didengar. Jadi supaya nggak riya, supaya nggak sum'ah, ya jangan dinampain. Istilahnya dengan shadaqatus sir, sedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah sembunyi-sembunyi, jangan dinampain. Kalau dinampain itu bisa timbul riya. Kalau orang pada nggak nampak, insya Allah nggak riya. Paling tinggal satu lagi nanti ujub ya. Tapi untuk riya ini insya Allah bisa selamat nih. Jangan dinampai. Bahkan sedekah sir ini dalam satu riwayat dikatakan shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi, yang artinya sedekah sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murka Allah. Di hadis yang lain sedekah sir nilainya 70 kali lipat dari yang sedekah terang-terangan. Nah itu satu caranya, sedekah sembunyi-sembunyi. Cara yang kedua, supaya bisa istiqomah, orang itu merasa bangga dengan pemberiannya, merasa layak pemberiannya itu dipuji dan disebut-sebut orang karena ngerasa ngasih. Makanya pakai prinsip Nabi. Nabi ketika sampaikan ilmu, ngasih petunjuk, ngasih kebaikan, Rasulullah katakan apa? Innama ana qasim wallahu yu'ti. Aku cuma membagikan, menghantarkan, yang ngasih Allah. Maka kalau kita bersedekah, prinsipnya kita cuma kurir. Nah, bukan dari kita tuh, itu dari Allah tuh. Kira-kira sekarang ini lagi musim kurir ya, di mana-mana ya semenjak Covid nih. Kira-kira kalau ada kurir ngirim paket, dia bangga nggak dengan pemberiannya itu? Enggak. Dia cuma nganter punya orang. Nah, jadi kalau seandainya ketika orang sedekah, itu prinsipnya seperti Rasulullah, aku cuma nganter, ini bukan punyaku, ini memang punyamu yang dikasih Allah. Maka nggak ada yang kita banggain. Ya ibarat kurir yang ngirim-ngirim paket tuh, dia nggak minta apa-apa dari yang diberi itu, karena dia cuma nganter, dia cuma minta apa? Minta upah dari perusahaan, kan gitu. Maka kita yang sedekah, kita nggak minta apa-apa sama dia, orang itu bukan punya kita cuma minta upah dari si pemiliknya, yaitu Allah. Minta pahala aja dari Allah. Itu yang kedua, supaya bisa istiqomah, supaya nggak berat hatinya. Aku udah ngasih kok nggak dipuji sih? Jangan ngerasa itu punya kita. Kalau ngerasa punya kita berat tuh. Aku udah ngasih kok nggak dipuji. Kalau ngerasa nganterin punya orang, kita nggak akan minta puji. Maka kita merasa itu memang milik Allah, yang Allah kirimkan kepada dia, kita cuma jadi kurir saja. Nah, terakhir sebelum ini, kita bisa istiqomah supaya ikhlas. Itu kalau kita sedekah ke orang yang dikenal, itu cenderung biasanya untuk mengungkitnya itu lebih besar. Maka kalau kita lewat lembaga, kita kan nggak tahu nih ke siapa dikasih. Kadang itu bisa bantu ikhlas juga. Nah, kalau kita sedekah sama kawan, pas kita butuh kita ingat tuh sedekah kita. Wah, si kawan hari itu anak bantu nih. Tapi kalau kita sedekah lewat lembaga, dan lembaga tuh lebih tahu orang yang membutuhkan, kadang-kadang gitu bingung nih. Lewat lembaga disebarin, kita mau ngungkitnya sama siapa nih? Nggak bisa, karena kita nggak tahu ke siapa dijatuhkan. Maka terkadang ada bagusnya juga ketika kita nggak kenal kepada siapa kita bikin baik tadi. Nah, tadi. Wah, luar biasa ya. Berarti kembali lagi kuncinya ini ketika bersedekah, ketika kita mampu memberikan itu tadi seperti diibaratkan seperti kurir tadi ya Ustadz. Karena memang semua yang kita miliki itu semua titipan dari Allah ya Ustadz ya. Oke, Masya Allah Ustadz. Sebelum kita mengakhiri, ada ini enggak closing statement yang supaya teman-teman Ngobrol Jiswab yang menyaksikan episode kita kali ini makin ini ya terasa, wah iya ya, selama ini bisa jadi niatnya masih kurang tepat ini. Ada nggak nih masukan yang bisa menguatkan kita untuk istiqomah di jalan kebaikan? Intinya nggak ada pandangan yang punya makna selain pandangan Allah. Nggak ada niatan
yang bagus selain niatan itu hanya untuk Allah. Maka ketika kita beramal, ketika kita sedekah, sebagian ulama katakan jadikan seperti orang yang menggembala kambing, kemudian masuk waktu zuhur, dia sholat di gubuknya dikelilingi sama kambing-kambingnya. Ketika dia sholat banyak kambing yang lihat nih. Tapi kira-kira pada saat itu ada nggak niat dia memperbaiki sholatnya, membaguskan sholatnya? Anda lagi dilihat kambing nih, kan tidak ya? Iya. Maka pandangan manusia pada hakikatnya nggak beda sama pandangan kambing tuh, tidak memberikan apapun. Maka ketika kita beri, walau dilihat segitu banyak orang, itu tidak membuat hati berubah, karena pandangan yang ada nilainya hanya pandangan Allah. Ya mohon maaf, kalau memang kadang kita mau publish, mau tunjukkanlah apa yang kita buat, itu tanya hati kita. Ulama bukan melarang 100% sedekah terang-terangan. Kalau itu bisa membuat orang jadi terpancing, silahkan. Tapi kalau ada gerakan di hati berbangga dengan pandangan orang, maka bagus sedekah sembunyi-sembunyi. Luruskan niat, pandangan orang tak ada nilai, hanya pandangan Allah yang bisa menaikkan nilai kita. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz Ilyas. Terima kasih atas segala pencerahannya, motivasinya. Mudah-mudahan bagi Sobat Jiswab yang menyaksikan episode kali ini semakin termotivasi dan paham sebenarnya bagaimana sedekah yang tepat dan kenapa sangat istimewa ketika kita bersedekah kepada para penghafal Al-Quran ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz Irhas yang sudah hadir ke studio DPF TV. Semoga sehat selalu ya Ustadz ya. Baik Sobat Jiswab, terima kasih yang sudah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan insight pada Sobat semua untuk bisa beristiqomah khususnya dalam bersedekah. Saya Rizky Situmorang undur diri. Jangan lupa saksikan Ngobrol Jiswab setiap hari Jumat pukul 4 sore di YouTube DPF TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'll go